Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jihan Muslimah Zahro dari Perguruan Tinggi STIMIK IKMI Cirebon dari Prodi Komputerisasi Akuntansi NIM 322-11483. Untuk di pertemuan kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan tentang pipa dan pengalihan baris perintah. Biasanya ketika kita menjalankan perintah, output yang ditampilkan di jendela terminal ini kita sebut standar output atau biasanya dilambangkan dengan std out. Ada lagi standar error atau yang biasa dilambangkan dengan stdr, double R. Di sini standar error ini terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Lalu ada lagi standard input atau stdin. Biasanya disediakan oleh kita sendiri untuk sebuah perintah dengan mengetik di keyboard ini. Jadi di pertemuan kali ini ada beberapa langkah, lumayan banyak juga. Jadi di sini kita langsung masuk saja ke pertemuan yang pertama. Mohon maaf. Di sini kita mulai saja ke langkah yang pertama. Di langkah yang pertama ini kita gunakan simbol redirection atau lebih dari, tanda lebih dari, bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal ke file. Lalu kita gunakan juga perintah cat untuk menampilkan konten file yang akan digunakan dalam contoh ini. Kita langsung ketikkan saja di sini. Echo, lalu tanda petik 2, kita tulis hello world seperti ini. Lalu kita klik enter, kita ketik lagi echo hello world, lalu di sini kita tambahkan karakter lebih dari seperti ini, my message. Lalu kita klik enter. Lalu di sini kita ketikkan chat my message. Nah, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul seperti tampilan awal yaitu hello world. Lalu untuk di langkah yang kedua, di sini kita juga menggunakan simbol lebih dari untuk redirect std out. Tapi di sini kita akan konten filenya itu akan dimusnahkan terlebih dahulu. Di sini kita langsung ketikkan saja echo, lalu kita ketik greetings seperti ini, lalu tanda petik 2 lagi, kita gunakan tanda lebih dari my message seperti ini ya. Lalu kita klik enter, kita ketik lagi chat my message, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya di langkah yang ketiga, di sini untuk menghindari merusak file dengan menggunakan redirection dengan menggunakan double redirection. Di sini kita akan menambahkan file. Kita langsung saja ketikkan chat my message, lalu enter. Kita ketikkan echo, lalu tanda petik kita tulis how are you seperti ini. Lalu kita tambahkan my message. Di sini kita tambahkan karakter double redirection. Lalu kita klik enter, kita tulis lagi chat my message seperti ini. Lalu kita klik enter. Di sini akan muncul greetings, lalu selanjutnya how are you. Lalu di langkah yang keempat, kita gunakan perintah find.
Perintah find ini merupakan perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerjanya stdr. Lalu, perintah find ini akan memulai pencarian di direktori yang ditentukan dan mencari semua subdirektori secara rekursif. Kita langsung ketikkan saja find, lalu strip name. Sebelum strip name ini kita tambahkan karakter tile. Lalu selanjutnya kita ketikkan saja di sini tanda petik, lalu kita tambahkan karakter bintang. Kita ketikkan bash, lalu tanda bintang lagi, lalu tanda petik. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu sekarang kita jalankan perintah yang ini. Find garis miring etc strip name post. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul yang seperti ini. Lalu di langkah yang kelima, untuk yang di langkah kelima ini mengarahkan ulang stdr atau pesan kesalahan ke file. Kita langsung ketikkan saja find garis miring etc strip name post lalu 2 karakter redirection lalu r double r err titik txt seperti ini, lalu enter. Lalu selanjutnya kita ketikkan cat r titik txt, lalu kita klik enter. Nah, lalu untuk di langkah yang keenam, di sini kita juga dapat mengarahkan stdout dan stdr menjadi dua file terpisah. Di sini kita langsung ketikkan saja find garis miring etc strip name post lalu redirection std.out 2 simbol redirection std.r. Lalu selanjutnya kita enter. Kita di sini ketikkan saja cat std.r, lalu kita klik enter lagi. Kita ketik lagi cat std.out. Kita klik enter. Lalu untuk langkah yang ketujuh, di sini untuk mengarahkan ulang standar output dan standar error ke satu file. Jadi pertama-tama kita arahkan ulang standar out ke file, lalu selanjutnya kita arahkan standar error ke file yang sama. Lalu di sini kita ketikkan lagi, kita ketikkan langsung find garis miring etc strip name post simbol redirection find titik out lalu 2 redirection simbol n atau dan lalu 1 kita enter. Lalu kita ketik cat find titik out. Lalu kita enter, akan muncul seperti ini. Lalu untuk langkah yang ke-8, ini adalah standar input yang akan dialihkan. Biasanya standar input ini berasal dari keyboard, tapi kadang kita menginginkannya yang berasal dari file. Kita langsung ketikkan saja ya. Di sini kita menggunakan perintah tr A kecil strip Z kecil, lalu kita ketikkan lagi A menggunakan huruf kapital, strip Z menggunakan huruf kapital. Jadi di sini ada 2,
Yang pertama menggunakan huruf kecil, yang kedua menggunakan huruf kapital. Lalu kita klik enter. Lalu di sini kita langsung ketikkan saja this is interesting. Seperti ini, lalu kita klik enter. Kita ketik lagi how do I stop this. Lalu kita klik enter. Nah, akan berjalan seperti ini. Lalu kita ketikkan seperti ini. Seperti ini, mohon maaf. Ini, lalu D kapital, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul yang seperti ini. Jadi, lambang D ini melambangkan Ctrl plus D. Lalu, selanjutnya, kita bisa ketikkan Ctrl D untuk kembali ke semula. Lalu, untuk langkah yang ke-9, kita gunakan perintah TR lagi untuk menerima input keyboard, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengarahkan output ke stdout. Kita bisa langsung ketikkan saja di sini TR A kapital strip Z kapital, lalu A kecil strip Z kecil, simbol redirection, lalu my file. Lalu kita klik enter. Kita ketikkan di sini wow, I see now. Seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi this works. Seperti ini. Oke. Lalu kita klik enter. Nah, lalu kita gunakan Ctrl D kembali untuk mengetikkan input ini. Lalu setelah ini kita bisa ketikkan chat my life. Nah, akan muncul yang seperti ini. Lalu selanjutnya untuk di langkah yang ke-9, kita gunakan perintah TR lagi untuk menerima input keyboard, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengarahkan output ke stdout. Lalu kita bisa langsung ketikkan saja di sini TR, lalu A kapital, strip Z kapital, lalu A strip Z menggunakan huruf kecil, lalu simbol redirection, lalu kita tuliskan my file, lalu kita klik enter. Di sini kita bisa tuliskan wow, I see now, atau kata yang mau kalian tulis terserah. Lalu kita klik enter. Kita tulis lagi this works. Seperti ini. Oke. Lalu kita enter. Kita Ctrl D. Ctrl D ini untuk mengetikkan input ya. Lalu di sini kita ketikkan saja chat my file. Lalu kita klik enter. Nah, akan berjalan seperti ini. Lalu di langkah yang ke-10, kita akan menjalankan perintah berikut untuk mengarahkan ulang stdin. Di sini kita menggunakan perintah tr, sama seperti sebelumnya. Kita ketikkan saja chat my file, lalu kita enter. Kita tuliskan di sini tr, A strip Z menggunakan huruf kecil,
Lalu A strip Z menggunakan huruf kapital. Lalu di sini kita gunakan tanda kurang dari. Kita tuliskan my file seperti ini. Lalu kita klik enter. Nah, di sini berbeda ya dari sebelumnya. Di sebelumnya ini kita menggunakan huruf kecil semua. Lalu sekarang muncul hasilnya menggunakan huruf kapital semua. Lalu masuk ke langkah yang ke-11. Di langkah yang ke-11 ini kita mengambil output dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. Di sini untuk mengambil output dari perintah ls dan mengirimkannya ke perintah more yang menampilkan satu halaman data pada satu waktu. Kita di sini langsung ketikkan saja ls strip l garis miring etc, lalu kita gunakan tanda garis saja seperti ini, lalu more, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul yang seperti ini ya. Di sini kita menekan spacebar seperti ini, lalu kita CTRL Ctrl C untuk keluar dari daftar ini. Jadi perintah cut ini berguna untuk mengekstrak di bidang dari file yang dibatasi oleh karakter seperti titik 2 di etc passwd atau yang memiliki lebar tetap. Lalu kita masuk ke langkah yang ke-12. Di langkah yang ke-12 ini kita gunakan perintah yang dipanggil cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang disebut etc garis miring passwd. Passwd ini file yang berisi informasi akun pengguna. Jadi kita langsung ketikkan saja. Kita gunakan perintah cut. Kita tulis di sini cut strip d, lalu titik 2, lalu di sini bisa kita ketikkan strip fl garis miring etc garis miring passwd seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul yang seperti ini. Lalu selanjutnya, kalau untuk di langkah yang ke-12, jadi di sini kita akan menggunakan perintah yang bisa disebut cut. Jadi cut ini untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database yang disebut etc passwd atau file yang berisi informasi akun-akun pengguna. Jadi di sini kita langsung ketikkan saja cut di sini ya. Cut strip d, lalu titik 2, lalu strip f1, lalu garis miring etc garis miring passwd, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu di langkah yang ke-13, ini pada contoh sebelumnya tidak berurutan dan digulir dari layar. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah sort. Di sini kita bisa ketikkan langsung cut strip d, lalu titik 2, strip f1 garis miring etc garis miring passwd, lalu garis sort seperti ini, lalu kita klik enter. Lalu di langkah yang ke-14 ini output diurutkan tetapi masih menggulir dari layar. Di sini kita akan menggunakan perintah sort ke perintah more untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita ketik lagi cut strip d, ini sama kayak perintah yang sebelumnya, strip
F1 garis miring etc garis miring passwd, lalu sort, lalu di sini kita tambahkan perintah more, lalu kita klik enter. Nah, jika sudah,